Halo semuanya, selamat datang di channel Creative Academy. Di video kali ini, gue mau ngebahas putar animation and interaction pada Figma. Tapi seperti biasa, sebelum mulai videonya, please klik thumbs up button below, don't forget to subscribe, and alright, let's go! Sebenarnya, materi ini adalah materi yang pengen gue bahas dari dulu, dari sejak lama banget, tapi entah kenapa baru dibikin sekarang. Nah, animation and interaction ini menurut gue adalah salah satu materi yang sangat penting sekali buat kalian tonton, terutama bagi para UI UX designer pemula seperti gue tentunya. Animation and interaction ini, atau yang bisa kita juga sebut sebagai prototype, itu biasanya digunakan untuk presentasi hasil desain yang udah kita buat kepada klien kita atau kepada user kita. Karena kalau menurut gue, tanpa adanya prototype ini, kita akan sedikit kesulitan dalam mempresentasikan hasil desain yang udah kita buat. Dimana dengan prototype ini, itu dapat membuat desain yang udah kalian buat menjadi lebih interaktif. Karena apa? Karena dengan menambahkan prototype ini, desain kalian itu bisa menjadi diklik, klik, dan klik oleh usernya secara langsung. Nah, sehingga dari situ kita bisa mendapatkan feedback nih dari usernya atau dari kliennya. Sehingga kita bisa melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap desain yang udah kita buat. Prototype ini juga bisa digunakan untuk testing tahap awal terhadap produk yang sedang dikembangkan sebelum di-develop oleh developer. Atau juga bisa disebut sebagai simulasi akhir dari suatu produk yang sedang dikembangkan atau suatu sistem yang sedang dikembangkan. Oke, jadi bahasan mengenai prototype ini aku akan bagi ke dalam dua video, di mana video kali ini kita akan fokus untuk memahami fundamental prototype itu sendiri. Lalu di video selanjutnya, kita akan langsung praktik nih untuk mengimplementasikan pemahaman yang udah kita dapat ke dalam sebuah software design, yaitu Figma. Oke, dan gak usah banyak bicara lagi, mari kita langsung saja mulai ke materinya. Let's go! Oke, teman-teman, di episode pertama kali ini, kita akan belajar teori mengenai animation dan juga interaction, atau yang juga bisa kita sebut sebagai prototype pada Figma. Nah, di episode pertama kali ini, kita akan fokus dulu untuk belajar teorinya, lalu nanti di episode kedua, baru kita akan langsung praktik mengimplementasikan pemahaman yang udah kita dapat pada video kali ini. Oke, jadi apa aja yang akan kita bahas di video atau di episode pertama kali ini? Yang pertama, kita akan bahas apa aja sih yang bisa dilakukan oleh prototype ini. Terus selanjutnya, komponen apa aja yang harus ada untuk membuat prototype. Terus yang ketiga, kita akan belajar juga mengenai prototype properties. Yang keempat, kita belajar juga yang namanya overflow behavior. Nah, video ini aku akan buat sesingkat mungkin supaya teman-teman gak bosan ya dalam lihat videonya. Oke, kita masuk ke topik yang pertama, hal apa aja yang bisa dilakukan oleh prototype ini, terutama pada software design Figma. Oke, yang pertama, prototype itu bisa membuat flow program. Lalu yang kedua, membuat interaction dan juga animation. Terus yang ketiga, dia juga bisa meniru real system. Nanti kita akan bahaslah satu-satu mengenai detail apa aja yang bisa dilakukan oleh prototype ini. Oke, kita masuk yang pertama, membuat flow program. Nah, maksudnya di sini mendefinisikan bagaimana suatu halaman bisa berpindah ke halaman lainnya, atau dari satu desain ke desain lainnya. Nah, jika teman-teman lihat ilustrasi di sebelah kanan di sini, kita punya beberapa halaman ya di sini. Jadi kalau kita klik di sini, dia itu akan pindah ke halaman lainnya, yaitu halaman kedua yang ini. Atau dari satu desain ke desain lainnya. Kurang lebih itu yang dinamakan dengan flow program. Jadi alirannya gitu, aliran ketika menggunakan program itu sendiri. Oke, itu mengenai flow program. Selanjutnya prototype ini juga bisa membuat animation dan juga interaction. Lihat nih, teman-teman, ilustrasi di sebelah kiri. Nah, itulah yang dinamakan dengan animation. Jadi ada suatu pergerakan gitu ya. Membuat desain yang udah kita buat menjadi lebih hidup nih, teman-teman, lebih interaktif. Oke, selanjutnya di sini ada meniru real system. Nah, maksudnya di sini desain yang kita buat seolah-olah sudah jadi sistem yang sesungguhnya karena sudah tadi memiliki interaksi dan juga animasi seperti halnya sistem sungguhan. Nah, itulah salah satu kelebihan dari prototype ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke topik yang kedua, komponen pada prototype pada software design Figma. Oke, yang pertama itu ada yang namanya hotspot. Lalu yang kedua ada yang namanya connection. Yang ketiga ada yang namanya interaction. Nah, kita akan coba bahas satu-satu ya. Oke, yang pertama itu ada yang namanya hotspot. Nah, jadi hotspot itu adalah suatu objek pada desain, contohnya seperti frame, objek seperti icon, shape, dan juga line, dan juga lain sebagainya. Mari kita coba lihat contoh dari hotspot ini langsung pada sistem Figma-nya. Nah, sebenarnya aku buat presentasi ini juga menggunakan aplikasi Figma.
menggunakan prototype yang sudah disediakan oleh Figma. Ya, supaya vibes-nya beda aja gitu ya. Oke, kita coba close aja dulu untuk interaction-nya. Aku coba perlihatkan apa itu hotspot, apa itu objek ya. Nah, hotspot itu bisa berupa frame. Nah, di sini teman-teman lihat ada frame, tinggal klik, tinggal pilih ukuran frame-nya berapa. Misalkan di sini ada MacBook Pro 14 inch. Kalau kita klik, nah dia akan muncul. Nah, inilah yang disebut dengan hotspot. Nah, tadi aku juga menyebutkan hotspot itu selain frame ada juga yang namanya objek seperti icon, shape, line, dan juga lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa lihat kotak di sini. Kalau teman-teman drag seperti ini dinamakan dengan objek atau juga bisa disebut dengan hotspot. Nah, selain itu nanti misalkan teman-teman punya sebuah icon, punya sebuah line, itu juga disebut dengan hotspot. Nah, ini misalkan aku buat sebuah line, ini juga disebut sebuah objek atau juga bisa disebut sebagai hotspot. Nah, kurang lebih itu untuk hotspot. Kita kembali lagi ke slide ya. Oke, itu mengenai hotspot. Selanjutnya kita bahas mengenai connection. Nah, connection ini berfungsi untuk menghubungkan atau membuat interaksi dan juga animasi pada hotspot. Connection ini harus memiliki initial state sebagai kondisi awal dan juga final state sebagai kondisi akhir. Nah, jika teman-teman lihat sebuah ilustrasi di sebelah kiri di sini, ini ada sebuah frame, ada dua buah frame. Ini kita sebut sebagai hotspot. Lalu di sini ada frame kedua, itu juga kita sebut sebagai hotspot. Lalu kita menghubungkan antara frame satu dengan frame kedua. Nah, itulah garis yang ada di sini. Itu dinamakan dengan connection, yang seperti kayak mie instan gitu ya, teman-teman. Nah, inilah yang dinamakan dengan connection, atau penghubung atau jembatan antar hotspot, atau penghubung antara initial state dengan final state. Sip, itu mengenai connection yang intinya dia itu berfungsi untuk menghubungkan sebagai jembatan gitu. Selanjutnya, kita bahas mengenai interaction. Nah, jadi interaction ini menentukan jenis interaksi yang dapat dilakukan oleh user. Interaction ini terdiri dari trigger, action, dan juga destination. Nah, di sini teman-teman lihat nih, ada trigger, action, dan juga destination. Nah, aku akan coba bahas lebih detail mengenai trigger, action, dan juga destination. Karena ketiga hal ini adalah komponen yang saling berhubungan. Oke, kita bahas dulu yang namanya trigger. Oke, trigger itu menentukan behavior user ketika berinteraksi untuk menggunakan aplikasi. Nah, misalkan apakah si user ketika menggunakan aplikasinya itu diklik, atau di swipe, atau di drag, atau di drop, dan juga lain sebagainya. Nah, di Figma sendiri itu memiliki beberapa behavior untuk trigger ini. Yang pertama itu ada on click atau on tap, di mana ketika usernya itu melakukan klik pada sebuah hotspot. Terus ada while hovering. Kalau while hovering ini ketika si mouse-nya ini berada di atas hotspot, itu dinamakan while hovering. Terus ada while pressing ketika user menekan. Terus ada mouse enter ketika si pointer mouse-nya berada di atas objeknya. Terus ada mouse lift ketika mouse atau pointer mouse-nya ini keluar dari si hotspot-nya seperti ini. Terus ada mouse down, ada mouse up, terus selanjutnya ada after delay. Nanti di episode kedua kita akan bahas lebih detail mengenai trigger ini. Yang tentunya pokoknya teman-teman di sini harus tahu dulu lah bahwa di Figma itu ada yang namanya trigger, di mana behavior-nya itu ada 8 macam. Seperti yang udah aku sebutkan tadi. Sip, itu mengenai trigger. Selanjutnya ada action. Nah, kalau di trigger itu adalah tindakan yang akan dilakukan oleh user. Lalu di action adalah hal apa yang akan dilakukan ketika user sudah melakukan trigger. Misalkan ketika user ngeklik, apa yang akan dilakukan selanjutnya gitu. Itu dinamakan dengan action. Nah, kalau kita lihat dari pengertiannya, action ini itu mendefinisikan apa yang akan terjadi ketika pengguna berinteraksi dengan hotspot. Nah, interaksi ini maksudnya ketika diklik, ketika di hover, ketika after delay, dan juga lain sebagainya. Nah, di Figma sendiri ada berbagai macam pilihan untuk action ini. Misalkan ketika diklik, ini defaultnya none atau tidak terjadi apapun. Terus selanjutnya ketika diklik misalkan triggernya, lalu actionnya navigate to. Nah, maksudnya navigate to ini berpindah halaman atau menavigasikan ke mana gitu ya. Terus ada change to atau merubah. Terus ada oven overlay. Nah, kalau oven overlay ini biasanya digunakan untuk membuat sebuah modal, membuat sebuah pop-up. Nah, dia biasanya menggunakan oven overlay, terus ada swap overlay, ada close overlay, ada back, ini biasanya untuk kembali ke halaman selanjutnya, ada scroll to untuk naik ke hotspot tertentu, terus ada yang namanya open link. Nah, aku akan bahas di episode kedua secara mendetail mengenai properti-properti yang ada di sini ya, teman-teman. Nah, intinya di sini teman-teman harus tahu dulu bahwa di dalam action itu ada beberapa pilihan, seperti yang udah aku buatkan tadi ya.
Nah, teman-teman juga bisa lihat di sini, ini adalah gambar yang aku ambil dari Figma-nya langsung ya, teman-teman. Sip, itu mengenai action, lalu selanjutnya ada destination. Nah, kalau destination ini adalah tujuan akhir dari sebuah action setelah user melakukan interaksi lewat sebuah trigger. Nah, jadi di destination ini ada initial state dan juga final state. Nah, kalau teman-teman lihat di real system Figma-nya, itu ketika kita udah membuat trigger, misalnya triggernya itu usernya on click, terus kita actionnya ingin menavigasikan ke mana gitu. Nah, tujuannya itu dinamakan dengan destination. Nah, itu kenapa aku sebut ketiga hal ini adalah hal yang saling berhubungan. Yang pertama, kalau aku coba lihat di sini, ini ada on click, itu yang kita sebut dengan trigger. Terus selanjutnya ada navigate to, ini yang bisa kita sebut sebagai action. Lalu selanjutnya di sini ada destination atau tujuan dari action yang akan kita lakukan. Itu mengenai trigger, action, dan juga destination. Oke, kita lanjut ke topik yang ketiga, yaitu ada prototype properties. Nah, prototype properties ini digunakan untuk menyesuaikan perilaku pergerakan prototype. Setiap trigger dan juga action itu memiliki properties yang berbeda-beda. Nah, maksudnya kayak gimana? Nah, animation properties ini menentukan perilaku transisi dari initial state ke final state. Nah, di Figma sendiri itu ada berbagai macam pilihan. Seperti ada instant, di mana pergerakannya itu langsung, nggak basa-basi gitu. Pokoknya kalau navigate tuh misalkan pindah aja. Nggak ada animasinya lah istilahnya. Terus ada dissolve. Kalau dissolve ini kayak fade in, fade out. Terus ada smart animate. Nah, ini smart animate cukup lumayan menarik. Mungkin aku akan buatkan video khusus mengenai smart animate ini. Terus ada move in, di mana dia pergerakannya dari ke atas, dari bawah ke atas. Terus ada move out, ada push, ada side in, ada side out. Pokoknya teman-teman harus pahami dulu bahwa di animation properties ini ada berbagai macam pilihan gitu. Nanti untuk detailnya aku akan bahas di episode kedua. Kita akan langsung praktikannya langsung, karena kalau secara teori ini akan sedikit sulit untuk dipahami. Oke, selanjutnya di sini ada movement behavior. Nah, di mana di movement behavior ini yang menentukan percepatan transisi pada sebuah prototype. Ada linear, ada yang lempeng-lempeng aja gitu ya. Terus ada ease in, di mana misalkan awalnya pelan, lalu selanjutnya cepat. Terus ada ease out, ada ease in out, ada ease in back, ada ease out back, ada ease in out back. Terus ada custom. Nah, kalau custom ini yang bisa kita juga sebut sebagai Bezier, di mana pergerakannya itu kita bisa atur sendiri, teman-teman. Nah, seperti biasa, ini juga kita akan bahas di episode kedua mengenai bagaimana cara membuat interaction dan juga animation pada Figma. Oke, selanjutnya. Selanjutnya itu ada yang namanya order properties. Nah, yang pertama itu ada yang namanya direction, yang berfungsi untuk menentukan arah transisinya. Apakah transisinya itu dari top, apakah transisinya itu dari left, bottom, atau right ya, teman-teman. Yang selanjutnya itu ada yang namanya duration. Nah, duration ini sendiri berfungsi untuk mengontrol berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan transisi dari initial state ke final state, itu membutuhkan waktu berapa lama gitu. Nah, di situ kita bisa atur menggunakan duration ini. Terus ada yang namanya preserve scroll. Nah, itu sendiri untuk mempertahankan posisi scroll ketika user melakukan interaksi. Misalkan ketika klik ke halaman kedua, nah posisi halamannya itu akan tetap dipertahankan. Posisi scroll halamannya itu akan tetap dipertahankan. Nanti untuk lebih detailnya aku akan bahas di episode kedua mengenai belajar prototype dan juga animation di Figma ini. Jadi ditunggu aja. Selanjutnya kita masuk ke topik yang keempat. Di animation dan juga interaction, atau yang juga bisa kita sebut juga sebagai prototype pada Figma, itu ada yang namanya overflow behavior. Nah, overflow behavior itu menentukan perilaku hotspot ketika user melakukan scroll pada page design yang dibuat. Nah, overflow behavior ini sendiri ada berbagai macam ya. Yang pertama ada scroll vertikal, ada scroll horizontal, ataupun vertikal dan juga horizontal. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini tampilan di aplikasi Figma-nya. Default-nya itu adalah no scroll, terus ada horizontal scrolling, ada vertical scrolling, dan juga both atau keduanya, horizontal dan juga vertical scrolling. Itu mengenai overflow behavior. Kita akan bahas lebih detail mengenai overflow behavior ini di episode kedua. Oke, mungkin video teorinya cukup lumayan singkat, seperti itu aja. Mudah-mudahan teman-teman gak bosan. Terima kasih. Jika teman-teman punya pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar.
Oke teman-teman, gimana nih videonya? Mudah-mudahan teman-teman ngikutin sampai akhir, sampai garis finish. Mudah-mudahan videonya nggak membosankan. Pokoknya like aja jika kalian rasa video ini bermanfaat. Silahkan komen di bawah jika kalian punya pertanyaan ataupun hal-hal yang nggak kalian mengerti. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini supaya channel ini makin berkembang dan juga terus memberikan tutorial gratis seputar web development dan juga UI UX. Sampai berjumpa di episode kedua, di mana nanti kita akan implementasikan pemahaman yang udah kita dapat di video kali ini ke dalam sebuah praktik membuat animation atau interaction di dalam sebuah software design yaitu Figma. Ya, video kali ini sampai sini dulu and see you in the next video. Bye-bye.